sebelum mulai muzakarah, tolong Pak, rapat lagi Pak, supaya ngantuk. Yang sini aja Pak, yang ini sini, nanti selalu dekat. Rapat, supaya nggak ngantuk. Kadang-kadang habis asar ini ngantuknya datang. Berikutnya Bapak sekalian, mari kita berpikir bersama-sama. Seingat saya, setiap ini belum mulai muzakarah ya, muqaddimah. Seingat saya memberikan atau ditunjuk dalam musyawarah untuk memberikan muzakarah pelajar, mahasiswa, pemuda, profesional. Saya nggak tahu sudah berapa puluh kali, mungkin ratus jangan-jangan, juga di markas lama. Tapi kok kerja pelajar nggak terangkat? Ini yang salah yang muzakarah atau yang dimudzakaroi? Yang salah siapa? Itu jawaban lama itu. Ini kita mau bicara realistis ini, profesional kita mau bicara ini. Ya, berapa kali Pak? Bapak nggak bosan kan lihat wajah saya ya? Asal pelajar, mahasiswa, sampai saya tadi doa mudah-mudahan saya nggak ditunjuk muzakarah. Tapi ditunjuk juga. Jadi mari Bapak berpikir sudah berapa puluh kali kita muzakarah. Ada peningkatan nggak? Kira-kira kenapa Pak? Yang kurang tepat ini yang memberi muzakarah atau yang dimuzakarah? Atau dua-duanya? Ya. Maka oleh sebab itu sekalian, mari kita mulai berpikir. Gimana caranya supaya kerja kita ini ada, wujud. Padahal saya tahu persis, saudara-saudara sekalian yang dibesarkan dari dunia kampus, yang kenal dakwahnya dari dunia kampus, saya yakin banyak. Banyak kan? Tapi kenapa kok nggak berani buat kerja pelajar di tempatnya? Ini pertanyaan pertama, tolong saya dibantu mikir. Kenapa? Kalau saya suruh angkat tangan yang kenal dakwah dari dunia kampus ini mungkin lebih dari 50-60 orang. Tapi kenapa nggak ada yang buat kerja kampus? Kenapa setelah kenal dakwah kok nggak pede? Saya ini alumni kampus. Saya kenal dakwah sejak mahasiswa. Memang kenapa jadi mahasiswa? Nah ini Pak, ini supaya dipahami bersama-sama. Kenapa kok sekarang muncul penyakit baru di kalangan kita? Orang-orang ex-kampus nggak pede bawa dakwah. Maka oleh sebab itu Pak sekalian, tolong saya dibantu untuk muzakarah kali ini. Karena targetnya bagaimana supaya kerja ini terangkat Pak. Sudah berapa lama kerja ini mati? Sering saya bicara kemarin musyawarah dengan syurah, saya bilang ini kerja pelajar di Indonesia ini sakaratul maut. Itu bahasa halusnya Pak. Betul Pak? Hidup enggak, mati pun enggak, menjelang mati. Ya. Maka oleh sebab itu Pak, untuk agar supaya kerja ini segera terukur dan segera wujud, tolong saya dibantu bapak-bapak sekalian yang punya potensi, yang tinggalnya di sekitar kampus atau di tengah kos-kosan, yang di tempatnya ada kemungkinan besar untuk kerja pelajar, ya itu bangun, tolong angkat tangan. Yang punya potensi soal bisa dan tidak nanti kita muzakarah. Ya, yang punya potensi alumni kampus, terutama yang tinggal di sekitar kampus, di kos-kosan kampus. Karena target kerja pelajar ini di kampus, Pak. Perguruan tinggi. Ya, itu dari awal dulu, masa kita itu ngirim rombongan ke Aligar dulu, bukan ke tempat lain, untuk kerja di kampus. Maka tolong Pak, angkat tangan, bantu kami. Yang punya potensi untuk kerja pelajar bisa hidup di tempatnya, angkat tangan Pak. Cuman segini.
Ngasungnya yang tinggi, Pak. Dan jangan takut-takut ngasung, Pak. Nanti pahalanya nggak kebagian kalau nggak tinggi. Nah, yang ngasung-ngasung ini, Pak, tolong dikasih tempat di depan sih. Tolong kasih tempat sih. Agak mundur sedikit. Monggo. Jenengan kan angkat tangan tadi. Tolong pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Kasih tempat di depan. Supaya nanti saya dibantu mikir dan dibantu kalau saya tanya 1-2 perkara, itu ada jawabannya. Karena saya kira saya udah berpuluh-puluh kali, tapi kok laporannya ini itu ya. Mari Pak maju, jangan di belakang. Di sini, maju sini. Yang ada potensi untuk membangun kerja pelajar. Nah itu Pak Lukman, kenapa di belakang? Itu Pak Lukman itu paling depan sini paling enggak itu. Iya. Mari Pak duduk depan. Silakan Pak. Bukan, supaya kita untuk menyegarkan, supaya mudzakarah ini ada hasilnya. Supaya mudzakarah ini ada hasilnya. Kita berapa kali? Setiap musyawarah Indonesia setahun 3 kali. Ya, setahun 3 kali sudah berapa tahun? Lebih dari 20 tahun. Berarti sudah 60 kali. Tapi kok nggak ada greget? Ya kadang-kadang muncul ada pertemuan. Ingat Pak ya, jur pelajar dan kerja pelajar itu sangat berbeda. Jangan dianggap kalau kita sudah buat jur kerja sudah itu. Enggak. Supaya dipahami Pak ya, jur pelajar dan kerja pelajar itu sangat berbeda. Nanti dijelaskan. Ya, jadi jangan dianggap oh saya sudah buat jur, oh berarti pelajar hidup. Enggak, bukan itu. Kerja pelajar itu tempatnya di muhalah kita masing-masing. Kerja atas pelajar itu di masjid kita masing-masing. 4 kerja kita di masjid kita, jangan lupa Pak. Pertama kepada kalangan orang-orang umum. Bapak-bapak kepala keluarga itu dengan 5 amal makomi. Betul. Sasarannya 5 makomi bapak-bapak kan? Maka kita di makomi itu mesti tahu jumlah kakak Islam di masjid kita itu berapa. Kalau di Jakarta itu namanya masjid kan 1 RW ya kira-kira ya? Iya Pak. Bukan 1 RT, RT itu cuma 20 rumah aja itu. 1 RW. 1 RW itu kalau kakak orang Islam bisa 500, bisa lebih. Maka kita pertama mesti tahu kakak Islam itu yang mana. Di rumah itu ada laki-laki Bali berapa? Itu modal Pak. Kalau itu kita nggak tahu, sama dengan kita jualan, kita nggak punya modal, nggak tahu modalnya berapa, targetnya berapa, jualan mau dijual berapa. Kalau mana Utsman bilang seperti orang jualan, orang datang beli ngasih duit berapa diterima aja. Nanti mau untuk biaya anak sekolah, biaya di rumah diambilkan juga dari kotak yang situ. Kira-kira perdagangan maju nggak Pak? Bocor ya, bukan maju. Jadi modal kerja kita adalah kakak Islam berapa? Dari masing-masing rumah itu ada berapa laki-laki balik? Itu objek kita kerja. Itu yang malam, pagi, siang, tengah malam yang kita pikirkan. Sudah kita temui belum? Itulah 2,5 jam. Jadi bukan asal kita jalan. Malah saya mendengar laporan di beberapa tempat 2,5 jam datang ke rumah Karkul. Betul? Masih ada? Masih? Ngapain kalau ketemu Karkul? Nanti di mualah ketemu dia lagi. Di markas ketemu dia lagi. Ini loh Pak yang belum kenal usaha agama dan pentingnya agama. Itu target. Jadi mengenal objek target kita kerja itu yang pertama mesti kita buat. Jadi Pak ya, tadi ini alhamdulillah yang punya potensi untuk membangun kerja di tempatnya masing-masing karena tadi saya sudah katakan kerja dakwah, kerja atas pelajar itu di masjid kita masing-masing. Jur itu kalau diperlukan. Maka kerja pelajar itu siapa yang buat dikontrol oleh halakah. Jur dilaporkan ke markas.
Kita sudah waktunya buat jur karena mau ada pertemuan, target yang akan dihadirkan sekian, tempatnya di mana dan bagaimana dan bagaimana dan bagaimana konsepnya itu dibicarakan di markas. Bisa jadi dalam setahun 1 kali jur. Bisa jadi 2 kali. Bisa jadi tiap bulan. Seperti yang pernah terjadi di Jakarta dulu. Kita bagi dalam 5 zona, pusat, barat, timur, utara, selatan. Tiap bulan bikin jur pelajar di 1 zone, tapi nanti datang ke zone itu lagi 6 bulan kemudian. Berarti setahun cuma 2 kali di 1 zone. Yang hadir ribuan, Pak. Dan semua urusan itu diselesaikan oleh zone. Markas nggak pusing. Nggak ada pengumpulan dana. Zone ngurusi mau potong kambing 12, mau potong unta, mau potong kuda, mau potong itu urusan zone. Dan selesai. Dan bisa menghadirkan ribuan orang. Itu jur. Tapi kerjanya yang hadir di jur itulah Pak hasil kerja di muhalah. Kalau di muhalah tidak ada kerja, pelajar, maka yang dihadirkan siapa? Murid-murid dikasih undangan di sekolah. Datang dengar bayan, jazbah naik, semangat naik. Pulang ke masjidnya, di masjidnya nggak ada amal. Gimana dia meneruskan kerja? Tapi kalau yang hadir jur itu dari muhalah-muhalah yang sudah ada amal. Kiriman muhalah. Bapak bisa bayangkan hasilnya. Sudah kerja di muhalah, datang ke jur, dapat motivasi, dapat target, iman naik, pulang ke muhalah, tempat kerja ada. Wadahnya ada. Maka kerja akan semakin meningkat. Ya Pak ya? Jadi supaya diingat, jur dengan kerja ini sangat berbeda. Dan jangan menganggap kalau saya sudah buat jur, saya sudah kerja pelajar. Bukan. Kerja, jur. Jur boleh dibuat apabila sudah memungkinkan. Yang hadir siapa? Mereka yang dikerjakan, yang ditaskil, yang diikat di muhalah kita masing-masing. Baik Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sore ini kita duduk lagi dan di setiap event musyawarah Indonesia ada program muzakarah tentang kerja pelajar dan profesi. Yang pertama kami ingin sampaikan sebagian yang namanya pelajar, dan dalam hal ini di dalam dakwah ini yang namanya kerja pelajar sasarannya adalah kampus. Ya, maksudnya kita nyontohkan begitu. Sasarannya itu kampus. Kenapa? Anak-anak mahasiswa ini balih murni. Balih murni. Jadi kalau dia meyakini satu perkara itu betul, boro-boro cuma waktunya, Pak. Darahnya pun dikasih. Bapak lihat runtuhnya rezim-rezim yang zalim. Ada demonstrasi kan biasanya. Yang demonstrasi orang tua-tua seumur saya atau mahasiswa. Tenaga untuk demonstrasi. Di Cina dulu sebelum komunis dilunakkan, masih rezim komunis dulu. 87 pemuda mahasiswa siap mati di lapangan Tiananmen untuk digiles dengan mobil tank. Untuk apa? Kemerdekaan. Yang tua-tua berani, Pak siapa? Pak Rahmat nggak berani sama saya. Jenggot sudah putih, Pak. Maka potensi yang dimiliki ini kalau dibawa kepada agama, Bapak bisa bayangkan agama seperti apa ini? Agama ini kalau cuma dibawa oleh orang-orang tua ya begitu, Pak. Mau jauh lah, yang hikmah lah. Ini orang kampung yang ini. Padahal sebetulnya bukan hikmahnya, takut atau hikmah. Tapi kalau ada mahasiswa, ini pengalaman Pak ya, Pak Rahmat ini kan tetangganya mahasiswa. Kira-kira kalau ada mahasiswa, jauhlah sempurna enggak? Sempurna kalau ada.
Ya kalau nggak ada cerita lain. Ya, pengalaman kami kalau di Muhalah itu para mahasiswa digerakkan, Pak, nggak sampai 2 bulan. Saya pindah rumah 4 kali, jadi saya punya pengalaman menghidupkan Makomi 4 kali. Nggak sampai 2 bulan, 5 amal sempurna. Rombongan 3 hari pertama rata-rata di atas 30 orang. Dan semua pemuda. Jadi ini Pak, kekuatan ini tolong dibaca Pak. Kekuatan ini tolong dibaca dan jangan disepelekan. Ya, anak muda tahu apa, kapan 4 bulannya, kapan 4 bulan itu urusan nanti Pak. Ya, kalau tiba-tiba Bapak ketemu orang salaman, mari Pak 4 bulan, baru Bapak paham agama. Kira-kira orang paham Pak? Itu yang terjadi sekarang kan? Bapak kalau nggak 4 bulan nggak paham agama. Terkunci ini tabligh. Siapa yang kunci? Kita sendiri. Ya Pak ya? Maka kerja pelajar itu melihat potensi. Dan Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berulang kali telah kami contohkan dalam muzakarah. Beliau mempersiapkan pelajar untuk meneruskan kerja ini agama. Kita dengar kisah Mus'ab bin Umair. Kita dengar kisah Sayyidina Ali. Kita dengar kisah Usamah bin Zaid. Yang Rasulullah SAW memberi contoh. Kenapa ini dikirim kok enggak Abu Bakar atau Umar ke Madinah? 1 tahun sebelum penghijrahan. Yang dikirim kok Mus'ab bin Umair. Usamah bin Zaid, legiun pasukan terbesar 10.000 pasukan. Kok Usamah yang umurnya masih belasan tahun? Ini Pak, ini pelajaran dari Sayyidina Rasulullah SAW, potensi yang dimiliki oleh orang-orang muda. Maka kalau pemuda ini enggak dibawa kepada agama, naudzubillah, summa naudzubillah, jangan lupa sasaran pengerusakan agama bukan yang tua Pak yang mau dirusak. Yang tua itu udah enggak dilihat sama konspirasi internasional, itu udah enggak dilihat. Jenggot-jenggot putih ini sudah lagi masuk kubur, biarin aja biarin. Yang pemuda-pemuda ini, mahasiswa yang nanti akan menduduki posisi-posisi penting di seluruh negeri. Ya. Dan mereka ini akan menjadi generasi penerus. Kalau pemudanya sudah dirusak, nanti akan muncul generasi berikutnya yang udah nggak cinta sama Islam. Apa buktinya? Mohon maaf. Kalau ada yang bisa mengambil statistik yang saat ini orang-orang tua yang memberi nama Islami kepada anaknya semakin banyak atau semakin sedikit? Ini tanda Pak. Memberi nama Islami saja malu. Ini tanda kemunduran umat. Kalau generasi ini dibiarkan, naudzubillah, summa naudzubillah, nanti akan datang generasi berikutnya dengan suka hati. Naudzubillah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah tidak datangkan keadaan itu kepada kita. Dengan senang hati dia akan meninggalkan Islam sendiri. Tanpa ditaskin. Sudah banyak contoh. Maka kerja kepada pemuda, kerja kepada pelajar, mahasiswa. Itu sangat penting untuk menahan kerja-kerja musuh-musuh agama. Jadi jangan dianggap kerja pelajar ini sepele. Pelajar kecil. Mari kita cari tahqilan 40 hari, 4 bulan. Boleh. 4 bulan, 40 hari penting. Tapi siapa yang garapin? Kalau kita nggak garap, kita nggak kerja kepada mereka, orang lain lah yang kerja. Maka coba sekalian, kerja pelajar, mahasiswa, pemuda ini sangat mudah. Jangan diambil berat. Dan jangan diartikan seperti pemahaman-pemahaman yang lalu, seolah-olah kerja mahasiswa, kerja pelajar itu adalah haknya orang kampus. Haknya orang-orang jebolan kampus. Bukan Pak, bukan. Bukan. Yang dikirim oleh para masyayikh kita ke Aligarh University, itu bukan orang kampus. Justru orang mewah. Justru orang mewah yang dikirim.
Yang mungkin bapak-bapak masih dengar cerita-cerita dalam bayan, matikan kipas angin aja nggak ngerti. Masuk di aligar, masukkan satu kamar, anak-anak mahasiswa ketawa-ketawa, ini orang gini-gini masuk sini mau apa? Mau ngomong agama sama kami, mau ngajari kami. Oh baik, dipakai mainan. Musim dingin masukkan kamar dikunci dari luar, kipas angin dinyalakan pol maksimum. Matiin kipas angin nggak ngerti. Tongkat dilempar, daging dilempar. Ini Pak yang bangun aligar itu yang gini. Itu hebatnya ini dakwah. Nah sekarang mahasiswanya sudah ada yang kenal tabligh, yang duduk di mualaf ada alumni atau para profesional, silakan. Tapi jangan sekali-kali dipahami kalau saya tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, saya nggak punya kewajiban untuk membawa kerja pelajar di tempat saya. Ini pemahaman yang kurang tepat. Orang kampus itu nanti kerjanya untuk kampus. Kalau dia sudah jadi profesional, di tengah profesi itulah dia bawa agama. Kalau kerja pelajar ini Pak, siapapun yang ada di muhalah itu punya kewajiban. Beberapa kali saya contoh, maaf, saya tidak mengecilkan sebuah profesi, tapi ini contoh. Contoh, maaf, ya saya tidak mengecilkan sebuah profesi, tukang ojek. Risau dia dengan pelajar. Anak-anak kampus kos-kosan di tempat dia banyak. Apa yang bisa dia buat? Nganter ke terminal terdekat. Tiap hari dia nganter. Mari mas, saya antar. Saya juga mau berangkat ngojek kok, sepeda motor. Kira-kira kalau jalan begitu berbulan-bulan, ada hubungan baik nggak antara bapak tukang ojek tadi dengan mahasiswa? Ada nggak hubungan baik? Terus kalau diajak ke masjid itu kira-kira mau nggak mahasiswanya? Diajak jaulah mau nggak? Diajak duduk tali mau nggak? Nanti diajak keluar 1 hari mau nggak? Maka Bapak sekalian, untuk menegakkan, menghidupkan kerja dakwah di tempat kita, ilmu kita sudah dapat. Ilmu sudah dapat. Bapak keluar 40 hari, itu berarti 13 kali 3 hari. Ya, perlu diajari jaulah nggak? Masih perlu diajari jaulah. Jawab Pak. Nah gitu dong, biar yang bayan ini enak gitu loh. Misalnya nggak jawab, ditaskir nggak ngangkat, itu gimana? Berdiri pulang saya nanti ini. Ya. Jadi Pak sekalian, kerja ini dimulai dari apa? Muhalah. Bagaimana supaya tadi orang umum, jadi 4 tanggung jawab kita di muhalah kita kepada orang-orang umum, laki-laki dewasa dengan 5 amal, bapak-bapak kepala keluarga 5 amal. Masturoh, ibu-ibu dan anak gadisnya, pelajar mahasiswa santri, dan berkhidmat kepada ulama. Jangan kerja atas ulama Pak. Ulama ini pewaris para anbiya. Ilmu kenabian ada dalam diri beliau. Wala beliau sudah keluar, wala belum keluar, beliau tetap ulama. Jangan menghukumi ulama. Jangan ada kata-kata, wah ulama ini, ustaz ini, dia ini bagus, tapi belum 4 bulan. Boleh kita ngomong gitu Pak? Jadi tolong Pak ya, ulama itu nanti yang berhubungan dengan beliau adalah para ulama. Kita tugasnya berkhidmat, nggak boleh naskil, nggak boleh nargib. Yang boleh cuma minta doa. Ya. Sampai pada waktunya ulama mengatakan tabligh itu bagus. Dah mundur sudah Pak, ini urusannya ulama kalau sudah gini. Paham Pak ya? Jadi kepada ulama ini berkhidmat, bukan kerja. Kepada masyarakat kerja, kepada pelajar kerja, kepada orang umum kerja. Tapi kepada ulama adalah berkhidmat kepada ulama. Maka oleh sebab itu Pak sekalian, kerja atas ulama ini adalah satu bagian daripada tanggung jawab kita di muhalah. Maka supaya ini semua berjalan, termasuk tadi makomi, musyawarah harian, taklim harian, 2,5 jam, jaulah 1, jaulah 2, keluar 3 hari, kita akan bisa mendapatkan orang-orang yang kita perlukan di dalam usaha dakwah. Yang tanggung jawab kita bagaimana seluruh laki-laki di kampung kita ini jadi ahli masjid. Itu yang pertama. Maka masa kita selalu mengingatkan, bawa manusia ke masjid, bawa manusia ke masjid, bawa manusia ke masjid.
Jadi yang pertama kita ngajak orang kampung kita itu ke masjid. Kemudian di masjid ada amal. Dari situ setelah melihat amal dan pengorbanan bapak-bapak sekalian dalam 2,5 jam dalam jaulah dan sebagainya, Allah rubah hati penduduk kampung itu untuk bersama-sama kita keluar 3 hari dan seterusnya. Nah kalau seperti itu sekalian, untuk kita bisa menghidupkan amal makomi, karena kerja pelajar ini bagian dari amal di masjid-masjid kita. Maka makomi akan hidup, kerja-kerja dakwah akan berjalan di masjid kita, kalau syaratnya satu saja Pak. Kalau kita hidup setara dengan masyarakat setempat. Setara. Orang hidup normal itu apa? Punya pekerjaan, punya tempat tinggal, punya keluarga. Gitu loh. Enggak punya salah satu ini normal enggak? Enggak ya? Bukan kurang Pak. Enggak. Ya bukan kurang. Kita mau kerja sama orang normal atau enggak normal? Ya normal dulu baru kerja. Ya, maka semua tertib-tertib di makomi kita itu seperti yang sering saya katakan, Maulana Imamul Hasan rahmatullah alaih selalu mengatakan, sepulang kamu dari India jadilah orang yang dicintai oleh masyarakat di kampung kamu, kemudian ada umat di kampung kamu taat kepada Allah ikut cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pintu-pintu masjid di kampung kamu. Supaya kamu dicintai, sempurnakan muamalah, muasyarah, akhlak. Hidup setara dengan masyarakat di kampung, kita dicintai oleh masyarakat di kampung, baru kita bisa mengambil hati mereka untuk kita bawa ke masjid. Para masjid kita mengatakan, semua tertib di makomi itu sudah dibuat, sudah disempurnakan, tinggal kita kerja. Tinggal kita kerjakan. Nah, untuk mengerjakan segala sesuatu itu perlu alat. Alat untuk makomi apa, Pak? Alat untuk kita menghidupkan makomi apa? Akhlak. Kalau kita tidak menyempurnakan akhlak, kira-kira orang kampung mau nggak ikut kita? Walaupun ilmu kita setinggi langit, udah paham jaulah, mutakalim, ta'aruf. Nah, maka oleh sebab itu satu contoh Pak sekalian, satu orang juru masak. Lulusan Perancis, dijamin dia chef, kepala koki di satu hotel besar, dijamin dia bisa masak segala sesuatu. Oke, suruh dia masak, daging dikasih, sayur dikasih, semua minyak, keju kasih, tapi nggak dikasih alat. Bisa jadi Pak masakannya? Nggak ada wajan, nggak ada api. Itu juga makomi setinggi apapun ilmu kita dalam makomi, tetapi kita tidak berakhlak sempurna kepada masyarakat di kampung, muamalah, muasyarah, akhlak tidak kita sempurnakan, susah kita bawa makomi. Jadi alat ini Pak jangan ditinggalkan. Termasuk untuk kerja kepada orang umum, kepada masyarakat, kepada pelajar, berkhidmat kepada ulama, alatnya adalah muamalah, muasyarah, akhlak. Itu Bapak sempurnakan, Bapak akan dicintai sama orang kampung. Suami telah menyempurnakan agama. Istri telah menyempurnakan agama. Anak-anak telah menyempurnakan agama. Maka apa yang terjadi? Rumah kita jadi rumah tempat sempurna agama. Jadi contoh nggak di kampung? Kalau sudah jadi contoh, 2,5 jam ada yang nolak nggak kira-kira? Nggak ada yang nolak, dipanggil. Mari Pak, udah lama Bapak nggak ke rumah saya. Sementara sekarang kartun kesulitan mau masuk rumah orang. Iya. Karena tadi ada yang kata tiap minggu didatangi. Sampai bosan katanya didatangi. Karena kampungnya cuma 8 orang atau berapa orang. Ya. Jadi Bapak sekalian, Haji Abdul Wahab rahmatullah alaih sendiri mengatakan, sempurna agama itu, menyempurnakan agama itu tempatnya di muhalah. 5 amal disempurnakan, 4 perkara yang diperbanyak dalam usul-usul dakwah. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat. Itu diperbanyak, itulah tempat kamu menyempurnakan agama. Karena huruf fisabilillah, keluar di jalan Allah, itu adalah satu metode saja. 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini metode, Pak. Tujuannya apa? Sempurna agama. Jadi untuk menyempurnakan tadi yang namanya masyurah, yang namanya khidmat ulama, yang namanya kerja atas orang umum, tidak ada pintu kecuali kita jadi contoh. Mudzakarah panjang-panjang.
Tetapi kita tidak berhasil membangun diri kita dicintai oleh orang kampung, maka semua ilmu yang ada di kepala kita nggak bisa kita jalankan. Sepakat, Pak? Sepakat ya? Nah, maka ini Pak, sempurnakan muamalah, muasyarah, akhlak. Pekerja pelajar sangat mudah. Sasaran kita perguruan tinggi. Jangan lupa Pak ya, sasaran kita perguruan tinggi. Soal anak SMA terikut itu hasil sampingan. Karena apa? Mas saya ini yang mengatakan SMA itu belum balik murni. Kira-kira anak SMP, anak SMA kelas 1 bapak ajak keluar. Pulang ditanya bapaknya, nak kamu dari mana? Enggak tahu tadi diajak Pak itu. Ngapain? Enggak tahu. Ya duduk-duduk suruh ngaji. Tapi kalau mahasiswa cuma ditanya, bagus Pak. Baru paham saya. Saya ini umat Nabi SAW punya kedudukan yang tinggi di mata manusia dan di mata Allah. Kira-kira jawabannya gitu nggak kalau mahasiswa? Maka sasaran utama ini jangan lupa Pak ya. Jangan kita wasting time, jangan terbuang waktu. Sasaran utama adalah mahasiswa. SMA dan seterusnya itu hasil sampingan. Bukan SMA jangan di situ enggak. SMA kelas 3 sudah mulai disentuh-sentuh sedikit boleh. Karena dia nanti mau kuliah. Ya, bahkan dulu sampai kita mempersiapkan anak SMA masuk kuliah di satu perguruan tinggi, itu orang-orang tabligh, orang-orang muhalah di tempat itu membantu. S1 lulus, dipersiapkan bagaimana dia bisa S2. S2 lulus, bagaimana dia bisa S3. Sampai ke luar negeri yang ngurusi orang muhalah. Paham Pak? Coba Bapak Presiden. Orang muhalah Pak itu sampai nyekolahin orang sampai ke luar negeri itu Pak. Nyarikan beasiswa. Ini kalau kerja pelajar sudah hidup. Ya, jadi kerja pelajar itu pertama dimulai munculkan dulu Pak kasih sayang dalam diri kita. Anak orang Islam lain, anak saya. Penting Pak ini kasih sayang. Setarakan pemuda, mahasiswa, semuanya ini adalah anak kita. Anak orang Islam lain adalah anak saya. Lapar dia, lapar saya. Sakit dia, sakit saya. Susah dia, susah saya. Kalau kita nggak melandasi kerja kepada pemuda dengan itu, kita akan sulit berinteraksi dengan mereka. Apalagi di kota-kota besar. Di kota-kota besar nih Pak, macam di Jakarta banyak anak-anak muda dari keluarga yang bukan hanya berada, sangat berada. Tapi nggak mau tinggal di rumahnya, nggak mau bicara sama bapaknya sudah 15 tahun. Meninggalkan rumah, ya, karena nggak bisa hidup sempurna di tengah naungan rumahnya sendiri. Anak-anak seperti ini Pak yang ditangkap oleh konspirasi internasional yang dicari di jalan-jalan. Terutama di Jakarta ini tempatnya. Ribuan orang kayak gini. Ya. Karena apa? Kalau kita di muhalah kita masing-masing, malam kita jalan di dekat masjid kita mau pulang rumah, ada anak nongkrong di pinggir jalan sendirian, mbok ya ditegur. Ya, disapa. Ada apa Mas? Susah ya? Ada kesibukan apa? Ada masalah apa? Bisa saya bantu. Kalau kita tinggal di kampung situ, apalagi masyarakat di kampung kita. Saya pernah dengar Kartuzari satu kawan, waktu masih ada ijtima di Temboro. 2003, 2004, 2005, 2006. Ya. Para masyayikh menginap di Sragen. Saya ada di Sragen juga, tapi saya tidak menyaksikan kejadian itu. Salah satu kawan kita yang digandeng oleh Profesor Abdurrahman, jam 9, jam 10 malam diajak keluar dari pondok di Sragen, pondoknya almarhum Ustadz Halim. Untuk apa? Nyari anak muda jam 9 malam. Padahal beliau baru datang dari ijtima, capek dan beliau sudah sepuh. Jalan ada anak muda gerombol 3 orang, 4 orang, 5 orang masih main gitar. Disamperin sama beliau jongkok ngobrol asik. Buka kantong sarwani beliau mengeluarkan permen. Ngobrol, akhirnya anak itu bisa dibawa ke masjid untuk sholat. Yang satu pakaian kotor, jarikan sarung, habis sudah makan belum? Silakan makan.
Diajak ngobrol sama beliau sampai jam 12 malam. Beliau bukan orang Sragen. Beliau tamu di Sragen. Begitu beliau punya perhatian kepada orang-orang muda. Jadi yang pertama tadi Pak, kasih sayang. Ya, bukan terhadap keperluan fisik saja. Anak ini nanti karena akan jadi orang dewasa. Dia akan berkeluarga. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau sekarang dia dipersiapkan jasmani rohaniatnya, bagaimana nanti dia akan menjadi ayah? Bagaimana nanti dia memilih seorang istri? Itu Pak target kita. Maka kerja kita di Muhallah sangat sederhana. Mulai dari seperti tadi. Kemudian ajak mereka untuk bergabung di dalam amalan masjid. Waktu jauhlah kita. Jauhlah mingguan di tempat kita. Jauhlah rombongan berangkat. Makanya amal di masjid mesti disempurnakan. Jauhlah berangkat. 2 orang pelajar khusus. Dia membuat jamaah sendiri menjumpai para pelajar di tempatnya untuk diajak ke masjid. Ini rombongan jauhlah umum, orang umum, ini 2 orang pelajar bergerak menjumpai kawan-kawannya untuk diajak ke masjid. Acara harian kita, di dalam musyawarah harian kita hendaklah dicatat. Kita menjumpai siapa hari ini. Yang urusan 2,5 jam, 2,5 jam. Yang urusan pelajar. Ada catatan di buku musyawarah harian. Saya kemarin menjumpai si Fulan. Hari ini saya mau menjumpai si Fulan. Itu ada catatannya. Hasilnya dilaporkan di musyawarah pagi. Maka musyawarah harian adalah sangat penting. Kalau nggak ada musyawarah harian, bagaimana kita mau rekap kerja harian kita di masjid kita? Apalagi sama sekali nggak pernah ada, sudah bertahun-tahun. Adanya cuma musyawarah halakah. Lalu kerja muhalah dimulai dari mana? Musyawarah harian, pelajar diurus, masyurah diurus, orang umum diurus, ulama, siapa yang mengkhususi ulama? Siapa yang sowan kepada ulama? Dicatat semua di musyawarah harian. Maka amal masjid, musyawarah, taklim, 2,5 jam, jauhlah 1, jauhlah 2, jamaah 3 hari, itu disempurnakan. Dan di musyawarah harian inilah dimulai kerja. Nah kalau sebab itu sekalian, jamaah-jamaah yang pelajar-pelajar dicatat, tanya sama Pak RW. Kalau kita nggak punya datanya, tanya sama Pak RW. Pak, di sini mahasiswa di mana Pak alamatnya? Putranya siapa saja? Alamatnya didatangi bapaknya. Jangan langsung anaknya digandeng ketemu di jalan. Dik, ke masjid, Dik. Ini penting agama ini. Dia ke masjid. Tiba-tiba dia tertarik dengan masjid. Orang tuanya nggak tahu. Tiba-tiba setelah sebulan, 2 bulan, mulai jenggot dipelihara. Ya, celana mulai cingkrang. Mulai pakai kopiah. Bapaknya nggak tahu. Kira-kira ada reaksi nggak dari bapaknya? Karena ini tadi Pak, international konspirasi. Umat ini sudah dibuat Islamic phobia. Islam ini menakutkan. Isinya gerombolan pembunuh. Itu yang disebarkan di mana-mana itu. Terutama di Eropa sana. Maka pada hari ini orang tua lihat anaknya taat, itu ketakutan. Gimana Pak? Tidak semua orang tua ya, tapi umum saya katakan. Maka jangan yang didatangi, yang ditafsir, yang digandeng cuman anaknya. Itulah 2,5 jam. Masuk di 2,5 jam itu. Jumpai orang tua, Assalamualaikum Pak, saya dari Masjid Al-Furqan. Kenalkan, saya jamaah di situ. Saya berniat ngajak putra bapak untuk sama-sama memakmurkan masjid. Ngomong sama bapaknya. Sekali tepuk 2 nyawa kita dapat. Bapak dapat, anak dapat. Betul. Tapi kalau saudara cuma gandeng anaknya ketemunya di perapatan. Di perempatan, digandeng bawa ke masjid. Jadi taat, bapaknya curiga nggak? Nah ini Pak yang nggak kita perhatikan. Sentuhan-sentuhan seperti ini. Datangi rumahnya dalam 2,5 jam. Kenalkan program masjid. Ajak dia menghidupkan amal masjid, memakmurkan masjid, sholat. Yang pertama kata marama saya, ajak orang itu sholat. Sholat di masjid, ajak mari Pak kita berjamaah, mari Pak kita berjamaah. Nanti setelah beliau di masjid, dengan mujahadah kita, dengan susah payah kita, Allah kasihan, digerakkan hatinya. Lihat ada yang taklim, ada yang keluar 3 hari, itu apa Mas pergi-pergi bawa kompor itu? Oh kami sedang 3 hari, ngapain 3 hari? Belajar agama Pak. Oh gitu ya. Terus dia lihat orang-orang yang sudah 3 hari ini kok amalnya bagus, tegur sapanya bagus,
muamalahnya sempurna, muasyarahnya sempurna. Kayaknya kok orang-orang ini kok hidupnya tenang. Coba saya tak ikut. Yang menggerakkan, yang buka hati dia siapa? Allah. Maka ini Pak, kerja makomi ini bukan kerja sepele Pak. Ini kerja yang sangat besar. Sehingga Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih sendiri mengatakan, akar kerja dakwah itu di makomi kita masing-masing. Maka Pak, kalau makomi kita nggak hidup, dan namanya kerja di masjid itu bukan hanya 5 amal saja. Tadi orang umum itu di 5 amal. Masyuro, di taklim mingguan masyuro. Pemuda, pelajar, mahasiswa, santri berkhidmat kepada ulama. 4 kepada komponen umat di muhalah kita masing-masing. Jadi kerja muhalah ini kerja raksasa Pak. Kerja super besar. Sehingga kalau ada keluhan di malam markas kok yang datang cuma sedikit. Kenapa sebabnya? Kira-kira Bang? Gak ada kiriman dari muhalah. Yang hadir malam markas itu siapa sebetulnya? Mau naskil orang di Terminal Tanjung Priok situ? Atau di Terminal Ancol? Malam markas itu yang hadir orang muhalah itu Pak. Bawa sini. Semakin muhalah hidup. Dan kita ingat di tempat kita yang lama, malam markas itu pernah sampai 2.000 orang loh Pak. Kenapa di sana bisa 2.000, di sini cuma tadi malam? Saya lihat kemarin malam cuma sampai di karpetin aja. Why? Kenapa? Karena muhalah nggak hidup. Maka muhalah ini akar Pak. Muhalah nggak hidup, maaf, malah petaka Pak ini. Malah petaka kalau sampai muhalah nggak hidup itu. Karena sumber semua permasalahan itu di muhalah. Kesatuan hati. Orang datang ke markas. Tadi malam Ustaz Andi Bayan. Yang isi markas itu siapa? Orang yang sudah dibentuk di muhalah. Bukan ditunjuk. Bukan. Orang yang sudah dibentuk di muhalah. Sudah ikut jaulah. Sudah ikut 2,5 jam. Sudah ikut 3 hari. Sudah berinteraksi dengan masyarakat. Sudah dikenal oleh masyarakat. Maka para masyayikh mengulang-ulang. Tolong Pak ini menjadi panduan kita. Tanda di masjid kita itu ada kerja. Tanda di setiap masjid. Gak usah nunjuk masjid kawan. Tanda di setiap masjid termasuk masjid kita. Ada kerja atau tidak, tandanya cuma 2 Pak. Tolong diperhatikan. Yang pertama apa? Datangnya orang baru. Ada nggak di masjid kita orang baru datang? Kalau nggak ada, berarti kita belum kerja. Udah, nggak usah panjang-panjang. Nggak usah. Mudah apa itu, kartu jari, nggak usah. Ada nggak orang baru? Yang kedua, orang sholat di masjid tambah nggak? Ini aja Pak, 2 aja. Bapak lihat di masjid Bapak, nggak usah nunjuk. Saya nggak mau nunjuk masjid Bapak nggak usah nunjuk masjid saya. Lihat, nggak ada 2 ini berarti saya belum kerja. Kalau baru 1 berarti saya baru kerja 50%. Bayangkan Pak, kalau di setiap masjid bapak-bapak, di kampung bapak-bapak, orang baru datang. Ya, orang sholat di masjid bertambah. Kira-kira markas otomatis banyak orang nggak? Pasti Pak. Jadi jangan tidak melalui 2 cara itu. Makanya muhalah. Pelajar dari muhalah. Masyurah dari muhalah. Orang umum dari muhalah. Ulama mengenal tabligh dari muhalah. Mau ada pertemuan apapun, tapi pekerja dakwah di muhalah itu nggak pernah sowan ulama, nggak pernah berhubungan baik dengan ulama. Dan namanya ulama Pak ya, mohon maaf, sudah keluar ataupun belum keluar, beliau tetap ulama. Dan ulama itu ya semua yang menempuh pendidikan agama. Baik itu dari Yaman, baik dari Afrika Selatan, baik dari Maroko, baik dari dalam negeri. Jangan dipisah-pisahkan. Ulama ya ulama. Kita apalagi yang orang umum. Jangan menghakimi dan jangan menghukumi ulama. Kembali kepada kerja pelajar. Jadi Pak ya, mudah Pak ya, ajak mereka ke masjid. Orang tuanya diberitahu. Orang tuanya diberitahu. Pak, kami mau mengajak Ahmad putra Bapak untuk bersama-sama kami memakmurkan masjid. Orang tuanya bilang, nggak bisa, nanti ente ajari macam-macam. Oh ya, minta maaf. Minggu depan datang lagi. Iya. Jangan belum-belum sudah dihukumi. Wah Pak itu benci sama tabligh. Loh, nanti dulu Pak.
Nuduh orang itu ada urusannya sama Allah nanti. Minggu depan datang lagi. Kalau kemarin nggak bawa hadiah, sekarang coba bawa hadiah. Assalamualaikum. Kamu lagi mau apa? Mau nyerahkan hadiah aja, Pak. Assalamualaikum. Siap, Pak, gitu, Pak. Hadiah mungkin dilempar. Apa ini? Minggu depan boleh datang lagi nggak? Loh, ini Pak, ini tabligh. Tabligh itu ya ini. Contoh kita junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Sudah kita menerima ujian kayak beliau. Ini bukan tempatnya orang enak-enak, Pak. Enak-enak nggak di sini. Enak-enak itu nanti di surga. Di sini ini susah payah. Jadi justru maaf ini pendapat saya. Kalau nggak pernah nerima kesusahan dalam tabligh itu, jangan-jangan jalan saya salah ini dalam tabligh. Lu semua pendahulu kita susah payah kok. Kita kok mau enak-enak. Enak-enak nggak di sini, Pak, tempatnya. Di tempat lain sana. Ya, dilempar hadiah. Datang lagi. Kira-kira tunduk nggak, Pak? Kira-kira. Bapak terus begitu. Saya yakin pasti tunduk. Dan niatnya karena Allah. Pelajar juga begitu. Yang kita garap dulu itu masjid kita dulu, Pak. Masjid. Setiap pekerja dakwah siap bangun kerja seperti itu. Kami sudah berulang kali sejak awal dari tahun 80-an kami tanya kepada para masjid. Bahkan yang lucunya dulu itu karena nggak ada yang bimbing, kerja dulu. Pokoknya nggak tahu, kerja dulu, kerja dulu, kerja dulu, kerja dulu. Setelah rombongan keluar, ketemu para masyayikh. Dulu nggak pernah ada namanya musyawarah, nggak ada. Namanya jur-jur nggak ada. Begitu ketemu kami tanya, gimana kerja pelajar itu? Kamu sudah buat? Sudah. Gimana? Teruskan. Itu betul. Tidak ada yang ngajarin, Pak. Maka yakin betul. Kalau kita buat dengan niat yang betul. Dan apa yang kita tahu kita amalkan. Pasti, 1000 kali pasti. Allah pasti diri kita. Itu harus yakin, Pak, kita dengan proses. Itu dulu banyak contoh dulu. Mana ada musyawarah Indonesia? Mana ada musyawarah di India? Itu kan baru tahun berapa itu? 2 tahun sekali. Tapi kerja pelajar sudah berjalan, makomi berjalan, jamaah 4 bulan berjalan, masturoh berjalan. Ya? Buat dulu, nanti aja. Kalau ada yang nggak betul, masih akan betulkan. Jadi kerja pelajar dimulai dari muhalah, hubungan baik dengan orang-orang setempat, dengan orang tuanya dan sebagainya. Ajak memakmurkan amal masjid dulu. Nah, kemudian nanti dibawa ke markas, ada jur dibawa. Kemudian jangan lupa puncak kerja pelajar adalah prestasi maksimal. Jadi sasaran kerja pelajar itu pertama berakhlak sempurna kepada orang tuanya. Sekarang ini miskin akhlak sempurna ini. Bagaimana dalam kerja pelajar itu para mahasiswa ini yang sudah kenal dakwah ini akhlaknya kepada orang tua bertambah. Kedua kepada guru dan dosen mereka. Ketiga kepada kawan sejawat. Kunci untuk membuka 3 tujuan tadi hanyalah prestasi maksimal. Maka dipacu, dirangsang, dimotivasi pelajar untuk nilainya maksimal. Ya Pak ya, nilai maksimal. Pelajar yang nilainya maksimal pasti dicintai oleh orang tuanya. Bahkan banyak contoh dulu itu menaskil orang tuanya. Lulus, wisuda, IP mendekati 4, 3,8, 3,9, 3,7. Dulu itu banjir, Pak. Banjir nilai segitu itu, Pak. Di bawah 3 kita nggak lihat. Bahwa kadang-kadang malah kita, pokoknya IP di bawah 3 nggak kita lihat. IP harus di atas 3. Pak, sering dulu kejadian lulus wisuda berangkat ke IPB. Bapaknya sudah digandeng. Sudah 3 hari, bapaknya sudah 40 hari. Dibawa ke IPB. Anak naskil bapak mana Pak? Lebih muda anak naskil bapak atau tetangga naskil tetangga? Benar. Atau orang markas naskil tetangganya markas apa halakah lain? Tidak ada Pak naskil yang lebih indah itu anak naskil bapaknya atau bapak naskil anaknya. Saat ibu-ibunya keluar masyurah, itu dulu kejadian gitu enggak 1 enggak 2. Maka kerja kepada pelajar itu sangat penting. Kekuatan pelajar kalau sudah dikenalkan dengan agama luar biasa. Dan puncak dari kerja pelajar adalah prestasi maksimal.
Kemudian, Bapak sekalian, ujung-ujungnya pelajar, mahasiswa, ya, itu nanti dia bekerja di dunia profesi. Yang namanya profesi itu bukan hanya kantor, bukan hanya ASN, aparat sipil negara, bukan hanya angkatan laut, angkatan udara, bukan. Profesi itu orang yang punya kerja tetap. Kalau nggak tetap, namanya komunitas. Kerja kepada komunitas nggak ada. Yang ada kerja kepada profesional. Profesional itu baik dari yang level tinggi, level tengah, level bawah. Tetap profesi. Seorang jualan tempe di pasar, tapi 50 tahun jualan tempe. Dia meninggal diteruskan anaknya. Jual tempe itu profesi. Ya, jadi jangan dipandang profesional itu mesti yang pakai dasi, pakai jas, berangkat kantor, naik mobil. Itu kan yang memang mereka bekerja pada institusi profesi. Tapi yang namanya profesi itu ya di pasar orang jualan itu juga profesi. Maka kemarin di beberapa provinsi kami lihat ada jur itu macam-macam apa pedagang apa di Jawa Tengah yang banyak itu saya lupa itu. Apalagi apa petani salak atau apalagi nelayan, monggo. Tapi itu mulainya orang-orang itu diberangkatkan dari muhalah, Pak. Karena nanti pulang daripada jur, dapat motivasi, dapat target, iman naik, pulang ke muhalah, wajah sudah siap. Tinggal jaulahnya jadi makin kuat, 2,5 jamnya makin kuat. Tapi kalau wajah belum dibuat, satu contoh, baru kejadian beberapa bulan yang lalu. Jamaah Bangalore, software engineer, orang-orang IT. Ini yang kedua yang ada di Jakarta. Kemarin yang rombongan dari Bangalore. Bangalore ini gudangnya IT, Pak. Sekarang lagi naik daun. Sehingga ada Silicon Valley, ada lembah silikon itu di Bangalore sana. Bangalore ini sekarang sudah menyanyi Florida, menyanyi Los Angeles. Lebih daripada 60% engineer-nya Microsoft itu orang India. Ya, maka tokoh-tokoh IT dunia itu kalau datang ke India itu nyembah orang India. Dan Bapak lihat itu yang suka buka berita-berita di Google atau di mana. Itu CEO IT itu orang-orang India. Kemarin dikirim satu rombongan software engineer. Orang-orang muda, umurnya masih di bawah 40 kayak 35-an. Mereka memang orang IT. Dikirim oleh Syekh Farouk untuk Indonesia. Sebetulnya jamaah ini akan dikirim ke Kanada, nggak dapat visa. Maka dikirim ke Indonesia. Ada kejadian yang menarik. Dia kerja di satu halakah. Di halakah itu ada satu universitas negeri. Mahasiswanya 35.000 orang. Ya, itu kecil, Pak. 35 itu ribu itu kecil, Pak. Ada yang 60.000, Pak. Ada yang 80.000 di Jakarta ini. Ini mahasiswanya 35.000 negeri. Ya. Dia dapat kesempatan untuk memberikan kuliah terbuka di universitas itu atas permintaan dan dukungan dari dekan dan rektor. Kenapa kok bisa gitu? Karena halakah ini kerja pelajarnya udah puluhan tahun. Datang ke kampus, keluar bersama anak-anak kampus, anak kos-kosan diundang makan sebulan 2 kali. Itu sudah puluhan tahun. Wadah sudah ada, satu halakah di Jakarta. Begitu ada bom besar datang ini, engineer IT datang ke Indonesia, tinggal dimasukkan situ, bleng, nyala. Karena wadahnya sudah ada. Kalau wadahnya belum ada apa? Apa yang bisa dibuat? Paling cuma 3 hari di masjid, bayan, tidak lagi, bayan, tidak lagi. 2 kali bayan. Yang pertama kepada seluruh mahasiswa, yang kedua kepada yang hanya orang Islam. Jangan mereka orang IT, punya channel dengan perusahaan-perusahaan mereka, induk perusahaan mereka di Amerika. Maka bilang long distance conference, pakai layar lebar itu di depan para mahasiswa yang ngasih bayan, engineer dari Bangalore di depan mahasiswa pakai kurta. Kira-kira kesannya gimana, Pak? Karena sudah biasa di kampus, jumpa sama dekan. Dekan dengar, saya dengar katanya ada begini. Oh ya, Bu, dia bisa
Bisa berikan kuliah terbuka, jadi mahasiswa dikumpulkan kuliah umum. Rektor yang buka. Sudah begitu Pak, setelah mereka buat program itu, ada kurang lebih 30 mahasiswa siap keluar. Dicicil oleh halakah tersebut 5 orang. Bahkan waktu 5 orang pertama berangkat, PR3-nya menyaksikan, pengen lihat, datang ke jamaah itu. Gimana Pak kira-kira Pak? Tapi ini kerja bukan dadakan Pak. Bukan pagi ini kita kerja besok jadi. Puluhan tahun. Para profesional datang, pelajar dapat, profesional dapat. Maka oleh sebab itu sekalian, kerja di kalangan profesional ini sangat penting. Karena para profesional ini itu adalah satu medan kerja. Profesi ini medan kerja. Institusi profesi ini medan kerja. Dan kalau bapak-bapak lihat di Rayin, kalau kita di Rayin lihat yang jenggot-jenggot putih itu Pak, ya Pak, itu bukan semua maulana, bukan Pak. Yang maulana mungkin 20% saja. Yang lainnya itu profesional yang sudah pensiun. Dunianya sudah selesai, rumah tangganya sudah selesai, maka waktunya dibagi 2. Sebulan di Rayin, sebulan di Muhala, sebulan di Rayin, sebulan di Muhala. Maka kalau kerja profesi di Indonesia kita tata seperti itu, maka nanti akan muncul pensiunan-pensiunan yang begitu pensiun langsung terbang ke Pakistan 4 bulan, karena waktu dia lulus kuliah, habis wisuda sudah keluar 4 bulan. Maka mahasiswa tadi setelah mereka lulus kuliah sebaiknya menyempatkan 4 bulan. Setelah pensiun direview lagi, disegarkan lagi 4 bulannya ke Pakistan, ke Pakistan. Sekarang yang bisa ke Pakistan 4 bulan, maka mereka setelah itu potensi-potensi yang bisa digunakan untuk markas, untuk khususi, untuk nusroh jamaah, dan sebentar lagi lah mahasiswa yang dulu wisuda sudah keluar 4 bulan. Itu ada mungkin yang pensiun cepat dalam waktu dekat ini sekitar 200 sampai 300 orang. Tapi data yang di kami, aset yang ada 7.700 orang. Itu dari satu perguruan tinggi saja Pak. Yang mau pensiun kira-kira 200-300 orang dalam 1, 2, 3 tahun itu. Siapa yang mau garap pensiunan? Pensiunan itu tinggalnya di mana Pak? Di markas atau di muhala Pak? Kembali lagi Pak, muhala nggak hidup, masalah. Pensiunan garapnya di situ, pelajar garapnya di situ. Orang kenal dakwah pun di muhala. Maka sering kami katakan, showroomnya tabligh, ruang pamernya tabligh, itu di muhala, bukan di markas. Pabrik karkun, di mana? Di markas atau di muhala? Muhala. Terus kalau muhala nggak hidup apa namanya? Malah petaka lah. Showroom, orang tahu tabligh. Sekarang ini Pak, kerja umumnya di Indonesia sedang ada masalah besar. 2 masalah besar di Indonesia pada hari ini. Dalam tabligh. Yang pertama masalah makomi. Yang kedua masalah umumiyat. Ini Pak, tolong diingat ini Pak. Saya mau tanya jujur dijawab. Berapa banyak orang di kampung kita kenal tabligh? Kenal tabligh bukan kenal, oh itu orang tabligh. Bukan. Apa itu tabligh? Berapa banyak di muhala kita yang kenal itu? Banyak atau sedikit? Tahunya cuma tiap tahun 4 bulan nggak di rumah. Terus kemana Pak orang-orang itu? Nggak tahu. Betul nggak kira-kira? Kadang-kadang istrinya pun nggak tahu, mertuanya pun nggak tahu. Malah kami pernah di markas lama itu didatangi ibu-ibu di pintu hijau belakang itu, pagi-pagi tangannya begini, suami saya mana? Kira-kira berani Bapak ngedepin? Berani nggak ngedepin? Itu Yurosa yang badannya gede itu lari duluan Pak. Kalau gitu yang salah siapa? Suami saya mana? Berarti apa? Suaminya keluar 4 bulan, istrinya nggak tahu. Kalau nggak tahu kira-kira ditinggalin belanjaan nggak Pak kira-kira? Nah ini loh Pak, yang begini-begini ini yang mesti kita dandanin ini. Mohon maaf, ya saya nggak sebut, kita juga nggak tahu itu istrinya Pak siapa juga saya nggak tahu. Cuma ada 3 kali kejadian di markas lama seperti itu. Masyarakat ini belum kenal tabligh.
Maulana Ilyas rahmatullahi alaih mengatakan, bawa kerja tabligh, jangan bawa nama tabligh. Ini dalam Pak artinya. Bawa kerja tabligh, jangan bawa nama tabligh. Apa maknanya? Ini kegiatan kita di masjid, kegiatan masjid, amal masjid, kegiatan orang Islam. Gak usah ngomong ini Pak orang tabligh Pak, ini jamaah tabligh Pak. Ini kami sedang ini tabligh Pak, musyawarah tabligh Pak. Nanti tabligh jadi apa? Kelompok. Kalau kelompok dibiarkan jadi apa? Partai. Saya takut nanti ada partai tabligh Indonesia. Presidennya siapa? Ya, jadi nggak begitu. Bahkan beliau mengatakan, biarkan, Maulana Ilyas, biarkan tabligh dikenal 50 tahun yang akan datang. Biarkan. Tapi kenalkan kerja tabligh kepada umat mulai dari sekarang. Maknanya Pak, ini makanya Maulana Ilyas sendiri tidak memberi nama pada usaha ini. Kalau aku boleh memberi nama kepada kerja ini, pada usaha ini, aku akan beri nama dengan tahriki iman, usaha menggerakkan iman. Jadi nama tabligh bukan dari Maulana Ilyas. Maka ini satu kata kiasan yang dalam sekali Pak. Bawa kerja tabligh, jangan bawa nama tabligh. Maknanya kerja amal masjid bersama orang Islam lain. Tidak perlu, wah ini Pak kami ini dari jamaah tabligh sedang keluar 3 hari waktu tak layang begitu-begitu itu sebaiknya dihindari. Kerja dakwah bikin jur. Mahasiswa, ini jur pekerja dakwah di kampus orang tabligh. Bawa kerja tabligh, jangan bawa nama tabligh. Supaya tabligh ini tidak sektarian, tidak menggumpal. Ini kata kalimat Maulana Ilyas itu maksud yang dalam. Biarkan tabligh dikenal 50 tahun yang akan datang. Tapi kenalkan kerja tabligh kepada umat mulai dari sekarang. Ini Pak, kata-kata nasihat Maulana Ilyas yang sangat dalam. Nah, di dalam kita mendekati para profesional, kita mendekati para pelajar, mendekati kampus-kampus seperti itu. Jangan perkenalan pertama, ini alhamdulillah Pak, kami jamaah tabligh, sedang itu toblah tabligh. Ini yang jadi masalah nanti di lapangan. Biasa saja kita sebagai orang Islam biasa. Kita sebagai orang biasa, kita jauh lah kita mencoba silaturahmi harian. Kemarin saya lupa saya kasih contoh di mana itu nggak tahu saya bayan di mana. Pakailah bahasa-bahasa yang dikenal orang. Pakai bahasa yang umum Pak. Contoh, ini kejadian. Mau jauhlah. Tolong Pak, ini apa namanya kami ini mau jauhlah. Orang kampung udah bingung jaulahnya apa ya? Dan Pak ini nggak ada dalilnya. Orang kampung mulai mengerijitkan alis. Ya jadi ini kami nggak ada dalilnya jadi susah. Ada ulama di situ. Loh, antum ini mau bawa amal nggak ada dalilnya, kok antum bawa? Antum mau bawa kami dalam kerja? Jangan dalil ini Pak. Dalil pekerjaan di sini apa Pak? Hukum kan? Kalau penunjuk jalan gimana Pak? Dalil itu gara-gara itu Pak jamaah nggak bisa masuk lagi. Ini amalan nggak ada dalilnya. Paham Pak ya sih? Nggak, ini saya bukan mau guyon. Ini serius Pak. Ini benar-benar pernah terjadi. Jadi gunakan bahasa mimbar wala. Itu kan apa ini mimbar wala? Itu saya pun sampai sekarang juga nggak ngerti artinya. Ya, pakai bahasa yang penunjuk kami perlu penunjuk jalan Pak, karena kami ini kan orang baru di sini. Kenapa? Nggak ada dalilnya Pak. Gimana kami mau bawa mau jauh? Lu sampean nggak ada dalil kok berani bawa amal? Kira-kira kan gitu pertanyaannya nanti. Ya, pakai bahasa. Jadi yang penting, mudah-mudahan nggak lama lagi. Di dalam kerja profesi, pertama, tolong hormati mereka. Mereka nggak bisa 4 bulan tiap tahun. Mungkin waktu lulus kuliah. Tapi selama dia berada pada pekerjaan dia, bisa dia keluar 4 bulan. Bisa dia keluar 40 hari. Paling banter kalau diizinkan. Itu pun kalau diizinkan.
Mereka bisa mengumpulkan cuti selama 5 tahun, dikumpulkan dapat 3 bulan. Itu pun kalau diizinkan. Ya, jadi kalau Bapak harapkan profesional itu 4 bulan, ya besok berhenti, Pak. Besok berhenti dari pekerjaan. Maka ini tolong diingat Pak ya. Nisab tertib para profesional keluar sesuai cuti. Profesional dapat cuti dia tiap tahun 12 hari. Silahkan 12 hari itu dipakai. Habis itu habis. Jangan dipaksa dia untuk 4 bulan. Jangan dipaksa dia untuk 40 hari. Dia nggak punya waktu untuk itu. Dan yang kedua, tolong suasana di markas. Suasana di muhala. Dijaga. Berikan suasana. Boleh dikatakan berikan tempat. Suasana yang nyaman bagi beliau. Jangan disindir-sindir kalau masuk markas. Mungkin pulang kantor belum sempat ganti kurta, belum sempat ganti gamis. Masih pakai batik. Apa komentar Karkun? Kalau malam Jumat masuk markas pakai batik, kira-kira apa komentarnya? Walaupun nggak ngomong, itu cuma ngelirik saja Pak. Itu sudah sakit itu Pak, dilirik begitu itu. Iya, lirikannya tajam kena jantung itu Pak itu. Sebagai contoh Pak, saya lupa tahunnya, tapi mungkin sekitar tahun 2010 atau 11 atau 12. Kapal Angkatan Laut Pakistan buat kunjungan muhibah ke Indonesia. Sandar di Armada Barat, Tanjung Priok, Jakarta. Kalau nggak salah sekitar 17 atau 20 orang. Mulai dari kapten sampai jabatan yang terendah di kapal. Semua pakai seragam. Jenggotnya sampai dada. Hadir di kebun jeruk. Markas kita yang dulu. 20 sholat pakai seragam uniform lengkap dengan pangkatnya. Dengan atributnya. Menarik mana Pak? Dengan dia pakai kurta. Kalau dia pakai kurta atau dia pakai seragam Angkatan Laut itu, menarik mana Pak? Maka kalau dia itu enggak ganti kurta dia, kok pakai seragam? Ini orang Pakistan loh Pak, datang ke sini. Dan itu orang Lombok. Oh, jadi ada Angkatan Laut ya ini orang tabligh. Gimana Pak? Polisi masuk malam markas sholat pakai seragam, silakan. ASN pakai baju coklat, monggo. Jadi nampak bahwa tabligh ini adalah heterogen. Tabligh itu bukan sekte, bukan kelompok, tapi tabligh adalah sebuah amalan. Itu tadi maksud kata-kata manusia. Bawa kerja tabligh, jangan bawa nama tabligh. Coba ya, para profesional kasih ruang, jangan dicibir-cibir. Jangan dilirik-lirik dengan lirikan tajam. Beliau tertibnya keluar sesuai cuti. Ya, ada contoh di beberapa tempat di Jakarta, cuti 12 hari dalam 1 tahun. Kan gitu? 12 hari itu Pak Ajib orang ini sudah berjalan 4 tahun. Tiap bulan diambil 1 hari. Jadi apa Pak? Habis 1 tahun ya. Tiap bulan sehari, tiap bulan sehari. Untuk apa? Menyempurnakan 3 harinya. Ini pengorbanan ya? Pengorbanan ya ini? Cuti habis. Anak nggak dapat, ibu nggak dapat, mertua nggak dapat. Korbannya. Untuk menyempurnakan 3 harinya. Ajib. Ada sudah banyak di Jakarta yang kayak begitu. Kalau mau dikumpulkan 5 tahun jadi 3 bulan, monggo. Tapi setelah 3 bulan tidak ada daftari. Daftari sudah mati. Daftari sudah disembelih. Ya, daftari nggak ada. Orang profesional, dia bisanya Sabtu Minggu, terima Sabtu Minggu. Ya, terima Sabtu Minggu. Dia cuma 2 hari. Jadi jangan katakan dia keluar 3 hari. Dia keluar 2 hari. Kalau hari Jumat barangnya ditaruh, nanti dia ke kantor lagi balik, itu namanya daftari. Jangan dihitung. Berarti dia 2 hari dia keluar. Biarkan dia keluar dengan itu, dijaga dengan baik, ditarget dengan betul, diberi contoh yang baik. Nanti lama-lama kan 3 hari. Lama-lama kan 40 hari. Lama-lama kan 4 bulan. Begitu Pak ya? Jadi sekelumit muzakarah
Semoga untuk menjadi semangat kita untuk menghidupkan lagi kerja pelajar dan profesional. Karena untuk kerja secara memberikan mudzakarah secara mendetail memang perlu waktu yang agak panjang. Seperti itu, garis besarnya seperti itu. Maka bagi para profesional, Pak, berikan kehormatan kepada mereka, berikan suasana yang nyaman. Mereka datang di markas terima dengan baik, ahlan wa sahlan, walaupun nggak punya jenggot. Jangan yang nggak punya jenggot, apalagi ini masuk markas nggak pakai jenggot. Ini tempatnya orang berjenggot. Ya, namanya markas tempatnya orang berjenggot. Ya kalau memang nggak punya jenggot gimana? Ya, beri suasana, Pak, yang nyaman. Semua komponen masyarakat terima. Ya, terima dulu. Buat baik kepada mereka. Nanti mereka akan melihat pengorbanan kita, kesabaran kita. Dengan keberkahan dari amal ini, Allah Ta'ala akan membuka hati-hati manusia. Semuanya siap ya? Mudah-mudahan ini semua niat setelah ini pulang ke kampung masing-masing. Tolong dengan hormat yang sangat, kerja pelajar, kerja masyurah, kerja 5 amal makomi, berkhidmat kepada ulama disempurnakan. Semuanya siap ya? Dan ini kerja pelajar ini sangat penting karena masa depan agama dari sana dan jumlah pelajar di Indonesia ini cukup banyak. Kalau saya tidak salah datanya itu ada sekitar mendekati 6-7 juta kalau tidak salah seluruh Indonesia. Dan